Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Perasaan suami. Elle mengambil segelas minuman di meja, lalu membawanya berjalan menuju pusat kegiatan di mana ada suami serta mertuanya di sana. Dan teruntuk suamiku, kau harus tahu bahwa istrimu ini bukanlah seseorang yang mengejarmu hanya untuk harta dan popularitas. Istrimu tulus mencintaimu, dan istrimu ini juga bisa kau banggakan karena prestasinya. Batin Elle menikmati minumannya sambil menatap Leon yang masih melongo melihat penampilan Elle. Leon yang telah berdiri mengobrol bersama rekan dan kolega bisnisnya masih saja terpaku melihat gadis kecilnya yang dalam sekejap berubah dewasa dan anggun. Elle menaiki panggung alma mater perusahaan, lalu berjalan untuk mengucapkan selamat pada wanita elegan yang masih terlihat cantik di usia senjanya. Selamat atas pencapaianmu, Nona Aralfred, ucap putri mahkota itu dengan anggun, menjabat tangan wanita yang didampingi suaminya. Lalu pengawalnya datang membawakan sebuah bingkai berisi penghargaan, tertulis perusahaan Dandos Airline untuk para wanita bisnis. Elle yang berdiri di atas panggung alma mater itu diberikan mikrofon untuk berbicara oleh panitia. Seketika semua mata tertuju padanya, dan Elle pun maju beberapa langkah, lalu mengucapkan kata penghormatan. Teruslah berkarya para wanita hebat, tunjukkan pada dunia bahwa kita sebagai perempuan menyandang kodrat yang sama dengan laki-laki. Ucapan Elle yang seperti tameng untuk memperkuat posisi wanita. Lemah bukan berarti tak bisa. Teruslah berproses seperti ulat yang menjadi kupu-kupu, agar saat dirimu indah dan bersinar, orang lain juga bisa menikmati keindahan itu. Ucapan demi ucapan Elle yang sangat berkelas membuat setiap orang merasakan kelas diri Elle yang sesungguhnya. Kami dari Dandos Airline Company sangat mengapresiasi setiap orang-orang hebat yang begitu menginspirasi. Sekian, terima kasih. Ucapan terakhir Elle lalu menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan, lalu turun dari atas panggung alma mater itu. Hati-hati Tuan Putri, kata seorang pria dewasa mengulurkan tangannya begitu Elle menuruni tangga panggung. Elle terlihat begitu bimbang jadinya. Dia memang sedikit kesusahan menuruni anak tangga pendek itu, karena heels yang dipakainya, tapi di samping itu juga ada hati suaminya yang harus dia jaga. Ayo cantik, senyum manis pria yang berdiri di samping panggung itu. Sehingga akhirnya mau tak mau Elle menerima uluran tangannya. Karena mereka sangatlah disorot, selain itu jika menolak, Elle juga akan dicap tak sopan, karena tidak menerima bantuan yang diberikan orang lain. Leon hanya bisa mengepal tangannya di tengah keramaian melihat istrinya yang menuruni tangga, dengan tangan di genggaman pria lain. Leon, tegur Mark yang entah datang dari mana, langsung mencegat Leon yang seperti akan menghajar pria itu saat emosinya sudah memuncak. Lepas, suara kecil Leon ingin melepaskan diri dari Mark yang memeganginya itu. Demi apapun, Leon sama sekali tak bisa berdamai dengan keadaan sedetik pun. Hati dan logikanya benar-benar menolak pernikahan rahasia ini. Leon, ini publik, jangan membahayakan keselamatannya. Nasihat Mark yang sudah sangat tahu apa yang Leon rasakan saat ini. Elle tengah menikmati hidangan di meja. Begitu ponselnya bergetar. Halo, kata Elle dengan suara santainya mengangkat telepon Leon. Datang ke lantai 16, kamar X, kata Leon to the point. Ngapain, Pih? Tanya Elle dengan suara kecil. Jawab Leon singkat. Tapi, kesini atau Pi yang jemput kamu ke sana? Penawaran Leon yang membuat istrinya itu buru-buru naik ke lantai 16 dari lantai dasar. Sesampai di depan pintu hotel itu, Elle mengetuk pintu. Leon meraih Elle dengan cepat, lalu segera menutup pintu. Ada apa, Pi? Tanya Elle yang menatap mata sayu Leon. Leon menyandarkan Elle ke pintu, lalu menciumnya sambil meremas pinggang Elle. Pi, panggil Elle menjauhkan wajahnya dari Leon, yang terus mencium dan mengecupnya. Apa kau tahu kalau tubuh ini milikku?
Bisik sensual Leon mengelus-kelus pinggung El. Maksud Pi apa? Tanya bocil itu merasa ngeri melihat tatapan Leon. Jangan sentuh aku, kata Leon memegang tangan El yang hendak menyentuh wajahnya. Leon berjalan menggenggam tangan El, menuju kamar mandi lalu mencuci tangan El dengan sabun di wastafel. Pi, udah hampir habis sebotol, tegur El saat Leon menuang begitu banyak sabun pada satu tangannya. Berikan yang satu lagi, kata Leon mengambil tas genggaman El. Lalu dari pintu kamar mandi melempar tas itu ke atas ranjang. El masih berdiri diam di depan wastafel, menatap Leon yang berdiri di belakangnya lewat kaca. Pria dewasa mencuci tangan El sampai begitu bersih. Pi, kenapa sih? Tanya El mengejar Leon yang langsung pergi setelah mencuci tangan El dari kamar mandi. Leon hanya diam dengan wajah dinginnya, lalu melepas jas serta sepatunya. Pi, panggil El menyentuh lengan Leon yang tengah duduk melepas jasi, dan serta beberapa kancing kemejanya. Leon tak menghiraukan El, dia naik ke atas ranjang lalu menarik selimut dan tidur memunggungi El yang masih duduk di tepi ranjang. El melepas heels dan segala pernak-pernik di tubuhnya, lalu mencuci wajahnya di kamar mandi. Tadi begitu El keluar dari kamar mandi, lampu utama kamar sudah mati, yang tinggal hanya lampu tidur yang redup. El melepas dress yang dipakainya, meninggalkan hot pants dengan atasan tank top bertali tipis. Pi, suara lembut El di tengah keheningan malam memeluk pria dewasa itu dari belakang. Pi gak dengar El manggil, tanya El dari balik punggung Leon. Apa? Jawab Leon tanpa berbalik, matanya hanya berfokus menatap lampu tidur di nakas sampingnya. Pi, kenapa? Kok tiba-tiba berubah? Tanya bocil itu masih memeluk Leon erat dari belakang dalam redupnya cahaya. Jawab, Pi. Tanya El yang sama sekali tak direspon Leon. Dia hanya diam 1000 bahasa. Lelah dikacangin, akhirnya El memilih memainkan dulu mainannya. Bahkan saat tangan El mulai masuk dari bawah kemejanya, Leon hanya diam membiarkan El. El terus mengeksplorasi, semakin kesana kesini tubuh Leon, mumpung ampunya hanya diam tidak melarang. Pi, El takut. Suara manja bocil itu, walaupun tangannya masih sibuk di dalam kemeja Leon. Leon menatap El sebelah mata, tapi sepertinya gadis kecil itu sama sekali tak peka dengan kecemburuan Leon. Pi, marah ya? Tanya El yang ternyata peka kalau Leon tengah cemburu. Siapa yang gak akan marah saat tangan istrinya dipegang pria lain? Cemberut Leon memegang tangan El di dalam kemejanya. Tapi kan tadi El gak enak nolak pertolongannya, Pi. Nanti disangka gak sopan, jawab El sejujurnya yang tanpa ada maksud lain. Jadi kamu lebih milih nyakitin perasaan suami kamu ketimbang semua itu, kata Leon balik menatap El. Kalau begitu, kenapa nggak Pi aja tadi yang nolongin El? Tanya bocil itu lagi menyampaikan kedudukan. Astaga, El, aku tak ingin kamu dalam bahaya. Emosi Leon langsung duduk menyisir rambutnya dengan tangan. Bukannya Leon tak peka sebagai suami, tapi kondisi saat itu yang menghukum. Ya makanya Bi, El gak punya alasan untuk menolak bantuannya. Jawab El singkat, menatap mata hangat Leon, lalu memeluk Leon yang tengah duduk itu. Terserah kamu deh, El. Pasrah Leon bingung harus bersikap bagaimana lagi pada istri kecilnya. Boleh buka ya, Bi? Pinta El yang masih sibuk mengelus-kelus dada Leon di balik kemeja. Enggak, ketus Leon. Menolak lalu kembali mengancingkan kemejanya dan berbaring memunggungi El yang masih duduk di tengah ranjang itu. Belum 3 menit, Leon kembali membuka matanya yang telah ia pejamkan dan menatap El yang ternyata masih duduk diam dalam posisi yang sama. Leon bangun dan meraih tubuh El sampai garis kecil itu kembali berbaring. Leon melepas kemeja yang dipakainya, lalu berbaring dan memeluk El yang masih terdiam itu. Mainlah, kata Leon lembut mengecup kening istri kecilnya yang kembali bermain dengan tubuhnya.
Jujur saja, Leon merasa berdosa saat tidak memenuhi keinginan istri kecilnya. Bi, tidur duluan ya. Bi merasa sangat lelah, kata Leon memeluk Elle, menjadikan lengannya bantal untuk Elle. Iya Bi, kata Elle yang sibuk meraba dan mengelus sana-sini mainan berotot kesukaannya. Dalam hening dan mengantuk, matanya di tengah malam, Leon masih terus mengelus kepala Elle yang berbaring dalam pelukannya agar tidur. Elle sayang, udah ya, Bi ngantuk, kata Leon lembut. Dia sama sekali tidak bisa tidur jika jari-jari kecil Elle terus menggerayangi tubuhnya. Sebentar lagi ya Bi, pinta Elle. Entah mengapa dia tak pernah puas meraba dan merasakan setiap bagian tubuh Leon yang berotot. Baiklah, kata Leo dengan mata terpejam. Dia tetap mencoba tidur, walaupun tubuhnya sudah tidak baik-baik saja, karena merasakan sentuhan istrinya yang sangat lembut. 1 bulan kemudian, Pih, minta jajan dong. Suara manja bocil yang akan berangkat sekolah itu memeluk leher suaminya, yang duduk di kursi menikmati kopinya itu. Sarapan dulu, kata Leon meraih istri kecilnya agar duduk di pangkuannya. Hari ini El mau tanding basket, Pi. Doain El menang ya, Bi, kata El yang meminta restu suaminya. Cewek pendek kayak kamu ikutan lomba basket, ledek Leon menyuapi El. Dalam permainan itu, yang diutamakan skill, bukan tinggi atau pendek ya. Percuma tinggi kalau nggak punya skill. Jawab galak bocil itu yang langsung mengulti suaminya. Ih, kok akhir-akhir ini istri Bi jadi galak banget sih? Kekeh Leon mengelus kepala El yang duduk di pangkuannya itu. Tiap hari bawaannya El kesal mulu liat Bi, tahu nggak? Judes El menatap Leon tajam sampai keringnya mengkerut. Tapi kadang El kangen banget sama Bi, kata El berubah pikiran memeluk suaminya erat, bahkan dia tak peduli, walaupun banyak pelayan di ruang makan. El merasa sangat nyaman dengan rumah baru mereka yang memiliki fasilitas lengkap. Tanding tingkat sekolah. Tanya Leon serius yang tahu kalau istri kecilnya sangat hebat dalam bermain basket, walaupun dia tidak terlalu tinggi. Iya, Bi, tapi sehari hanya 3 kali pertandingan saja dan akan berlangsung seminggu ini. Cerita El yang tengah makan roti yang disuapi Leon dengan lahap. Pertandingannya cuma tim perempuan doang sayang, tanya Leon yang dibalas gelengan oleh El. Terus campur gitu, laki-laki sama perempuan, tanya Leon semakin kurang sreg. Iya Bi, jawab El dengan jujur. Tim kamu siapa saja? Leon mulai sensi. Glenn, Marisa, Devon, Gilang, sama Kadirgah, jawab El yang begitu jujur pada suaminya. Enak ya, mainnya bisa berpasangan, sindir halus Leon yang sama sekali tak dipahami istrinya yang kelewat polos itu. Enggak berpasangan, Bi, kan mainnya gantian, sekali main cuma 5 orang setiap tim, jelas El sambil merapikan dasi Leon. Terserah kamu deh, El. Suara pasrah Leon tak mungkin juga memaksa istri kecilnya untuk paham akan apa yang dia rasakan. Ya sudah Bi, El berangkat ya, soalnya ada ulangan pagi ini. Pamit El bersalam setelah menerima uang jajannya. Setelah kepergian El, Leon duduk melamun, masih di tempat yang sama. Jika sekarang istri kecilnya ikut pertandingan antar sekolah, dia akan semakin terkenal di setiap sekolah, yang artinya El pun akan banyak dikagumi pria seumurannya. Itu adalah hal pasti yang tak perlu diprediksi lagi, dan Leon juga tak bisa melarang istri kecilnya bermain basket, karena itu adalah hobi serta kebebasan yang Leon berikan sesuai janjinya. Hai bos, kenapa pagi sudah melamun? Tanya Mark datang menjemput Leon untuk berangkat ke kantor pagi ini. Mumpung ada makanan, sarapan pagi dulu lah. Saya merekah Mark, duduk lalu memulai sarapan pagi sambil beratap Leon bingung. Ada apa sih, Yon? Kok ngelamun mulu dari tadi? Tanya Mark. El ikut pertandingan basket antar sekolah. Jawab Leon singkat.
Mark hanya manggut-manggut karena belum sadar akan sesuatu. Berarti kalian ikut juga dong, tanya Mark dengan mata melotot. Ya iyalah Mark, itu artinya saingan kita semakin banyak, kata Leon berjalan sambil memakai jasnya menuju mobil. Haduh, saingan mulu yang kalian pikirkan, jadi laki-laki itu minimal percaya diri. Kalau wanita itu beneran tulus mencintai kita, mau sebening berlian pun, matanya tetap tak silau, jadi jangan khawatir. Kata Daddy yang baru datang itu ikut bergabung sarapan. Daddy dari mana sepagi ini? Tanya Leon saat Daddy-nya sudah sampai di rumahnya. Ya, anterin mami kamu ke kantornya lah. Jawab Daddy meminum kopi Leon yang masih tersisa. Ini tuh beda cerita Om, kami tidak seumuran, jadi di sini saingannya bukan tentang harta dan popularitas, seperti di dunia bisnis kita. Jelas Mark yang malah ikutan berpikir panjang. Kalian berdua merasa jelek, kalah saing sama bocil seumuran El dan temannya. Kata ayah itu semakin jahat saja, memukul mental kedua anak itu. Ya bukan gitu Daddy, tapi lumrah. Orang itu akan mudah jatuh cinta pada seseorang yang seumuran, kata Leo dengan lesu. Alah, kalian ini sangat tak layak jadi pemimpin, apalagi mafia. Masa menaklukkan wanita saja tak bisa? Malu Daddy sebagai laki-laki dibuatnya. Senyum hambar Daddy Leon, seolah dia adalah suami yang tak pernah merasa minder jika bersama istrinya. Alah, kayak lupa masa lalu aja Pak. Tawa meledak seorang pria paruh baya yang langsung berlari kencang begitu Daddy mengejarnya. Sialan, dia membuka rahasiaku di depan putraku. Geram Daddy terus berlari mengejar bodyguard yang sudah mengabdi bertahun-tahun untuk keluarganya. Leon dan Mark yang tinggal di meja makan itu tertawa melihat betapa lucu pria yang masih kuat berlari di usia senja itu. Bersambung.